warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan kalian sudah memegang buku tulis dan bolpen ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan kondisi alam Indonesia, menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia, dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik, kita mulai pada materi yang pertama yaitu keadaan fisik wilayah. Kondisi geologi di Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Yang pertama yaitu lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di antara Papua dan Maluku Utara. Akibat dari pertemuan 3 lempeng tersebut, yaitu tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, serta sering terjadinya gempa bumi. Jadi, karena adanya pertemuan 3 lempeng tersebut, Indonesia ditumbuhi oleh gunung api serta sering terjadinya gempa bumi. Kita lihat di sini adanya peta pertemuan 3 lempeng bumi di Indonesia. Di ujung kiri itu adalah lempeng Indo-Australia. Kemudian di atas ada lempeng Eurasia dan di ujung kanan yaitu lempeng Pasifik. Yang pertama kita akan membahas gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Ada 3 jenis gempa bumi. Gempa bumi yang pertama yaitu tektonik, adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Kemudian lempeng vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api, dan yang terakhir adanya gempa runtuhan, adalah gempa yang terjadi karena adanya runtuhan seperti gua dan lain-lain. Dari gempa bumi tersebut dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu seperti tsunami. Baru-baru ini terjadi tsunami di wilayah sekitaran Banten. Wilayah tersebut terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian, yaitu gunung api anak Krakatau, sehingga menimbulkan gempa yang berasal atau berpusat di tengah laut dan menghasilkan bencana yaitu berupa tsunami. Kemudian selain gempa bumi ada juga gunung api. Apa yang disebut dengan gunung berapi? Yaitu lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi yang aktif yaitu adanya kawah atau rekahan. Atau kamu bisa melihat misalnya di Gunung Tangkuban Perahu, di sana ada semburan gas, kemudian adanya asap putih dan lontaran material. Jika kamu mendekat ke Gunung Tangkuban Perahu itu bisa mencium adanya bau kawahnya, yaitu berupa bau seperti bau belerang. Di sini ada peta persebaran gunung api di Indonesia. Dari ujung Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan sampai Maluku itu dilalui oleh jajaran gunung berapi. Lalu mengapa Pulau Papua serta Kalimantan tidak ditemukan gunung berapi? Nanti kita akan bahas pada materi yang selanjutnya.
Yang selanjutnya adalah bentuk muka bumi. Jumlah pulau yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 13.466 pulau. Baik pulau itu yang sudah berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Adapun luas wilayah di Indonesia mencapai 5.180.053 km. Dengan rincian bahwa di Indonesia ini lebih luas lautannya dibanding daratannya. Kita lihat bahwa luas daratannya sekitar 1.900.000 km. Kemudian luas lautannya yaitu 3.200.000 km kubik. Adapun kondisi iklim di Indonesia. Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Selain itu, di Indonesia ini terjadi angin muson, yaitu angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada pertemuan pertama, Ibu sudah memberikan tugas apa yang dimaksud dengan angin muson barat dan apa yang dimaksud dengan angin muson timur. Mayoritas dari kalian sudah menjawab dengan baik, namun sebagian dari kalian juga menjawab dengan kurang tepat. Lalu apa yang dimaksud dengan angin muson barat? Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ya. Angin muson barat merupakan angin yang berlangsung pada bulan Oktober sampai April dan angin tersebut bergerak dari benua Asia menuju Australia. Sehingga angin tersebut mengakibatkan adanya musim hujan di Indonesia karena angin tersebut bergerak membawa uap air yang berasal dari benua Asia menuju ke benua Australia. Kemudian apa yang dimaksud dengan angin muson timur? Angin muson timur yaitu angin yang bergerak dari benua Australia menuju benua Asia, berlangsung sekitar bulan Mei sampai September. Pada angin muson timur ini mengakibatkan adanya musim kemarau di Indonesia, karena angin tersebut ketika bergerak membawa uap panas. Lalu sekarang ini kita sedang mengalami musim apa? Saat ini seharusnya kita mengalami musim kemarau. Sedang bergeraknya angin dari benua Australia menuju benua Asia. Kita lanjutkan ke materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora atau kita mengenal nama lainnya sebagai tumbuhan, terdapat banyak keragaman flora yang ada di Indonesia. Contohnya di sini kita bisa melihat perbedaan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur yang merupakan adanya perbedaan antara flora bagian barat dan flora bagian timur. Ada berbagai ciri yang khas, yaitu jika di barat, jenis meranti-merantian sangat banyak. Jika di Indonesia Timur, jenis merantiannya hanya sedikit. Kemudian di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan dan di Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian di Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih. Beda dengan di Indonesia Timur, di sana banyak terdapat hutan kayu putih, sehingga kita yang berada di Pulau Jawa bisa menikmati kayu putih, minyak kayu putih yang selama ini kita gunakan untuk penghangat tubuh, itu merupakan hasil dari hutan yang ada di Indonesia Timur. Kemudian di Indonesia Barat, jenis tumbuhan matoa hanya sedikit, sedangkan di Indonesia Timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Kemudian jenis tumbuhan sagu hanya sedikit, serta di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Makanya tidak aneh jika bahan pokok atau makanan pokok bagi masyarakat sekitar Indonesia Timur adalah salah satunya adalah sagu. Atau kalau di Papua kita mengenalnya sebagai papeda, diolah menjadi papeda. Kemudian terdapat jenis nangka banyak di Indonesia Barat, sedangkan di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Kemudian
Selain flora, kita juga bisa melihat persebaran fauna di Indonesia. Ada berbagai macam khas fauna yang ada di Indonesia. Ada 3 jenis wilayah persebaran fauna yang ada di Indonesia. Yang memisahkannya yaitu adanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber tersebut memisahkan 3 jenis fauna, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Kita lihat di sini. Dari ujung Sumatera kita bisa melihat di sana ada berbagai macam hewan, yaitu beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orang utan. Kemudian di fauna bagian tengah yaitu ada anoa, komodo, burung maleo, dan babi rusa. Kemudian di bagian timur ada cendrawasih, kakatua, kuskus, dan walabi. Fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe barat atau asiatis, karena dinamakan tipe barat tersebut karena memiliki kemiripan dengan hewan atau fauna yang berada di benua Asia. Jadi hewan-hewan yang berada di bagian barat merupakan hewan yang memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia. Kemudian yang kedua adalah tipe tengah, yang memiliki ciri khas dan berbeda dengan wilayah lainnya. Yang ketiga adalah tipe timur atau Australik, yang memiliki ciri atau tipe yang sama dengan hewan di benua Australia. Kita lihat tipe asiatis atau tipe barat. Contohnya itu adalah gajah, kemudian ada harimau Sumatera, ada badak bercula 1 yang ada di ujung kulon, kemudian ada banteng. Kemudian fauna tipe tengah atau peralihan, yaitu di sini ada babi rusa, ada komodo, ada anoa, dan ada kuskus. Pada tipe tengah ini merupakan hewan-hewan khas yang ada di Indonesia yang berbeda dari wilayah lainnya dan tidak ditemukan di wilayah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu fauna tipe timur atau Australik. Contohnya adalah walabi. Walabi ini memiliki kemiripan dengan hewan yang berada di benua Australia, yaitu kanguru. Kemudian ada landak irian, ada cendrawasih, dan nuri. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki ciri khas masing-masing, sehingga sering didapatkan bahwa di Indonesia ini ada hewan seperti misalnya komodo, kemudian ada hewan seperti orang utan yang merupakan hewan khas dan tidak ditemukan di wilayah lainnya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan interaksi antar ruang. Perubahan interaksi antar ruang di sini yang dimaksud dari perubahan akibat interaksi antar ruang bahwa adanya interaksi antara daerah-daerah sehingga mengakibatkan berbagai perubahan, baik dari perubahan yang pertama kita bahas yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Maksudnya karena adanya pergerakan orang, barang, dan jasa pada satu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitasnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Kalau kamu dulu sering melihat banyaknya di Indonesia daerah pesawahan, sekarang seiring terjadinya perubahan zaman, adanya berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di daerah perkotaan tersebut yang tadinya ditumbuhi banyak kita bisa melihat banyak daerah pesawahan berubah fungsi biasanya menjadi lahan perumahan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Karena adanya perubahan interaksi antar ruang tersebut, banyak masyarakat yang berubah orientasi mata pencahariannya. Kalau misalnya sebelumnya sebagai petani, karena lahannya dialihkan menjadi perumahan, maka ia akan
berganti mata pencaharian, misalnya menjadi supir, kemudian ada yang menjadi bangunan, atau menjadi tempat wisata, atau misalnya menjadi pedagang. Kemudian yang lainnya adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini maksudnya tadi karena adanya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lainnya terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keuangan. Kemudian adanya perubahan sosial dan budaya, dan adanya perubahan komposisi penduduk. Baik anak-anakku, saya sudah pembelajaran kita pada hari ini. Thank you so much for your attention and see you again on the next video. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga bermanfaat ya.